Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati para pimpinan di lingkungan STIK PTIK, para dosen dan para mahasiswa serta seluruh karyawan yang berbahagia. Mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melaksanakan aktivitas yang dimulai dari membaca Al-Quran, berzikir. Mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu semua yang kami hormati, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Ada dua peristiwa besar dalam bulan Zulhijjah yang dijadikan sebagai sebuah momentum peringatan, dan itu terus menerus dijadikan sebagai ibadah. Pertama adalah peristiwa haji, yang nomor dua adalah peristiwa kurban. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan filosofi ibadah haji. Ibadah haji ini bagian dari rukun Islam yang kelima. Di dalam Al-Quran disebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban ibadah haji itu diberikan kepada orang-orang yang punya kemampuan istita'ah, baik istita'ah secara malian, istita'ah karena harta, ongkos, biaya, maupun istita'ah dari aspek raqibiyan, dari unsur transportasi atau kendaraan. Sekarang pemerintah menambahkan lagi istita'ah kemampuan dari sisi kesehatan. Jadi tidak hanya duitnya tapi sehatnya. Tidak sedikit orang yang punya duit, sudah daftar tunggunya lama, giliran waktunya datang ternyata ada penyakit yang memang tidak diperbolehkan untuk berangkat, akhirnya ditunda dulu. Nah, oleh karena itu masuk dalam kategori istita'ah, yaitu kesehatan. Nah, ibadah haji ini adalah bagian daripada pelajaran hidup kita, terutama bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang berkecimpung di dalam kepolisian.
ada filosofi yang bisa kita ambil sebagai sebuah pelajaran. Pertama, orang melaksanakan ibadah haji itu dimulai dari miqat dengan memakai kain ihram. Miqat itu tempat memulai seseorang itu niat ibadah haji atau umroh. Kalau orang-orang yang berangkat dari Madinah ke Madinah dulu, miqatnya di Bir Ali. Bir Ali itu kira-kira dari Madinah ya bangsa 10 km. Bir Ali itu bahasa Arabnya Abyar Ali atau Bi'run Ali. Orang Indonesia pakai gampangan saja, singkat Bir Ali. Ada yang nanya, ini kok namanya bir itu gimana katanya? Nah, namanya orang Indonesia, kok bisa-bisanya di Arab ada bir? Saya guyoni aja, jangankan di Arab, di Jakarta aja banyak bir, yaitu bir peletok. Bir peletok kan boleh itu, bir peletok. Nah itu tulisannya bi'run, sumur. Ya. Bentuk plural, bentuk jamaknya ya adalah abyar. Itu dari situ orang sudah memulai niat dan memakai kain ihram. Kalau yang datang belakangan kayak sekarang ini, boleh dari namanya Kornul Manazil, kira-kira 1 jam sebelum mendarat niat di pesawat, atau ulama Indonesia memperbolehkan miqat atau niat dari bandara, itu dari Jeddah. Nah dari situ orang memulai niat dengan menggunakan kain ihram. Apa filosofinya kain ihram? Kain yang tidak berjahit bagi laki-laki ya. Itu menggambarkan bagi kita semua, pertama, bahwa pakaian itu dari perspektif ilmu sosial dipahami oleh banyak orang untuk mencirikan, menandakan kedudukan siapa orang itu. Misalnya bapak-bapak ini pakai seragam begini kan, polisi. Oh polisi keren. Oh polisi kita takut. Oh macam-macam kesannya di masyarakat. Oh ini pakaian hijau, oh tentara. Oh ini pakai dasi, pakai jas, anggota DPR misalnya. Nah pakaian-pakaian itu kadang-kadang menjadi simbol menentukan status sosial. Yang tidak sedikit kadang-kadang gara-gara pakaian orang itu punya ego, punya merasa dirinya hebat. Nah kita harus belajar, dilatih oleh Allah. Hidup ini kira-kira belajar memulai menanggalkan pakaian. Jadi pakaian-pakaian semua yang sering dijadikan atribut ya, itu semua harus dilepas, diganti dengan satu pakaian yaitu putih-putih. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lain. Yang membedakan adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Apa maksudnya? Nanti pelajaran seperti ini akan menjadi contoh dalam kehidupan kita
nanti setelah pulang dari haji atau umroh, ya, kita pakai pakaian lagi yang model-model begini, harus ingat, oh, filosofi orang melaksanakan ibadah haji atau umroh tadi suruh menanggalkan. Nah, sekarang tidak ditanggalkan, tapi substansinya bahwa jangan sampai kalian menggunakan simbol-simbol pakaian yang kalian pakai itu merasa lebih hebat, merasa sok, merasa punya ya lebih daripada orang lain, sehingga gara-gara pakaian sering merendahkan orang lain. Nah, filosofi orang pakai ihram, belajar untuk menanggalkan simbol-simbol yang selama ini kita pakai, yang menjadi kebanggaan kita, yang kadang-kadang menimbulkan kesombongan. Pakaian ihram juga punya filosofi memberikan pelajaran bagi kita semua. Wahai umat manusia, kalian harus ingat, suatu ketika Anda akan menggunakan pakaian yang seperti ini menghadap Allah. Satu ketika kita ini akan pulang ke rahmatullah, menghadap Allah dengan menggunakan pakaian sebagaimana pakaian orang umroh dan haji mereka gunakan. Kalau kita ingat seperti itu, insya Allah manusia tidak akan sombong, tidak akan congkak. Demikian pula orang itu melaksanakan tawaf, melakukan kegiatan yang semua dikonsentrasikan, dipusatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seseorang itu dilatih untuk tertib. Kalau sekarang kita lihat di TV para hadirin, barangkali tidak ada yang setertib orang ketika tawaf hidup di dunia ini. Begitu mau masuk ke arena itu ya, namanya matof. Matof itu area orang melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah. Semua tertib, dimulai dari satu garis ya, berjalan memutari Ka'bah, tidak ada yang mengomandoi, tapi semuanya tertib. Begitu berhenti, semua berhenti. Begitu melambaikan bismillahi Allahu Akbar, semua melambaikan Allahu Akbar. Tidak ada yang kepingin buru-buru macam-macam, semuanya adalah tertib. Kalau itu berdesak-desakan karena banyak orang, semuanya mengurangi kecepatannya, pelan-pelan, menghargai orang lain. Coba kalau kita hidup ini seperti orang tawaf, saling menghargai, tidak ada yang motong, tidak ada orang yang berani melawan arah, itu nggak ada. Nggak seperti kita di jalanan itu, motor apa kadang-kadang seenaknya melawan arah ya. Jadi orang yang mungkin hidupnya suka tidak tertib, dilatih betul-betul tertib itu. Ini adalah filosofi yang luar biasa. Setelah orang melaksanakan tawaf lalu melakukan sa'i. Apa sa'i itu? Sa'i itu adalah dari kata sa'a yas'a sa'yan, artinya usaha. Manusia itu satu sisi harus berkonsentrasi, yaitu ibadah mahdhah menghadap Allah. Tadi simbolnya dengan melaksanakan ibadah
sholat 5 waktu, tawaf tadi, mengelilingi Ka'bah. Satu sisi manusia itu harus namanya hidup, harus ada usaha. Bapak-bapak ini sedang sa'i nih, sedang usaha. Usahanya orang hidup macam-macam, sesuai dengan profesinya, sesuai dengan keinginannya. Ada yang sa'inya menjadi polisi, sa'inya menjadi tentara, sa'inya menjadi pedagang. Semua sedang dalam rangka sa'i. Nah, orang yang sa'i juga diatur. Dari mana? Orang yang mau sa'i itu dimulai dari sofa. Sofa itu dari kata sofiyun, bersih, suci. Bapak-bapak kalau mau jadi pejabat nanti harus dimulai dari satu titik kebersihan, dari sofa. Pikirannya harus ditata, dibersihkan, perilakunya dibersihkan, bersih, niatnya juga bersih. Tidak ada niat lain kecuali pengabdian kepada bangsa dan negara, mencari ridho Allah. Kalau mau niatnya sombong-sombongan, itu tidak dibenarkan dalam agama. Maka harus sofi, harus dimulai dari sofa. Usaha itu bolak-balik, kadang-kadang nggak berhasil itu. Jadi sekali 2 kali gagal, kadang-kadang 3 kali bisa gagal. Itulah yang dilakukan oleh Siti Hajar untuk mendapatkan air. Harus lari-lari, berusaha mendapatkan sesuatu, kadang-kadang belum didapatkan, diulangi lagi, nggak usah khawatir. Ada orang dulu, mungkin bapak-bapak ini, ibu-ibu, daftar kepolisian, ada yang berkali-kali. Daftar apapun, ingin pekerja naik pangkat, ada yang berkali-kali. Kalau belum dapat yang namanya usaha itu, jangan pesimis. Ayo, sebagaimana Siti Hajar usaha bisa sampai 7 kali. Insya Allah sampai ke Marwah. Marwah itu ideal manusia. Marwah adalah harga diri seseorang. Maka sering kita gunakan kata-kata marwah. Ayo kita jaga marwah kita. Karena itu ideal kemanusiaan, harga diri. Ya, tujuan pokok dalam prinsip hukum juga dikenal dengan hifdzul irdi, menjaga al-irdi, prestise, harga diri manusia. Orang yang menghina orang atau membuat atau menghina di depan umum, menjatuhkan harga diri orang, itu adalah sebagai sebuah kejahatan. Maka itu harus kita jaga, karena itu tujuan kita semua, punya harga diri. Nah, itu semua para hadirin yang dimuliakan Allah, bagian daripada simbol-simbol yang mempunyai filosofi kehidupan. Insya Allah kalau kita praktekkan, insya Allah hidup kita ini terarah. Itulah barangkali sekedar tentang filosofi ibadah haji. Masih banyak lagi, nanti insya Allah bisa kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup pengajian kita ini dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua terutama yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan bapak ibu kita, guru kita yang sudah tidak ada, Allah ampuni segala dosanya, Allah terima segala amal baiknya, ditempatkan di sisinya Allah, yaitu syurganya Allah subhanahu wa ta'ala.
ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.